Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Kemarin tuh ya karena belum familiar ya sama SQL, jadi agak lama. Mungkin setelah ini nggak masuk fase 2 dulu kayaknya. Kita perdalam dulu di bagian SQL. Tadi dikit baca-baca soal yang kemarin itu, yang ya join ya. Belum masuk join juga kan. Join terus berikutnya tuh ada isinya ada left join. Tadi juga lihat-lihat di nah ya, wih. Nah di sini, oh left join itu maksudnya kayak bagian tabel satu sama yang beririsan gitu ya. Tapi nggak tahu ya tujuannya buat apa gitu. Belum belum ngerti banget juga sih. Kenapa nggak tabel satunya aja ya udah gitu. Untuk tujuannya juga objektifnya apa sih buat pakai left join tuh? belum belum terlalu paham. Kita coba familiarin dulu sintaks-sintaks SQL-nya. Kita lanjutin dulu nyampe 37. Kira-kira bisa nggak ya? Ini udah jam 11. Ya, setengah jam kali ya. Oke, lanjut. Eh, di sini ada select to A titik ya. A titik astrik bintang enter from and if. Ini sebagai apa nih? Right-nya, bagian right-nya mungkin ya. Soalnya di bawahnya ada left outer join. Ini A, terus left outer outer join back, ini sebagai B, lalu ada on A titik inventory ID sama dengan B titik inventory ID. Control R. Sudah. Oke. Execution finish without error. Coba kita lihat. Mungkin diperbesar kali ya. Biar kelihatan hasil joinnya. Yang end if sama back if. Kita lihat browse data dulu di end if dulu ya. Kita lihat end if tuh inventory, store, size on hand, price, and date. Sama back. Bedanya cuma di sini. Yang satu lagi, yang sebelumnya yang end itu end date, di sini start date. Oke, kita lihat hasilnya. Hmm, inventory ID. Nah, kayak gini. Ada 39.000, oh 399.465 baris data. Kalau yang back end itu ada 400.000, terus yang end if itu kemungkinan sama 399. Oh enggak. 200. Hmm, berarti jumlahnya nggak ada yang sesuai dengan ini ya. Nggak ada, maksudnya nggak, katakanlah kayak tadi analoginya kan
Kalau lingkaran, tabel satu semuanya sama tabel 2 yang match gitu ya. Kan di sini di antara keduanya nggak ada yang jumlahnya pas segini gitu. Apa yang match aja ya gitu. Join. Coba kita tanya GPT. Apa fungsi dari join pada SQL? Menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Kolomnya tadi patokannya inventory ID-nya ya. Hmm. Dengan punya daftar pelanggan di suatu kertas dan daftar transaksi di kertas lain. Mau nama pelanggan dari setiap transaksi. Kamu harus menghubungkan kedua kertas itu lewat ID pelanggan. Itulah fungsi join. Contohnya, nah left join ini. Ini ada ID customer sama order. Terus dia buat left joinnya jadi Ahmad satu. Oh, jadi Ahmad disambung satu, Budi disambung satu, Citra disambung kedua. Left join. Terus Citra. Citra. Ahmad, Budi, Citra. Ahmad, Ahmad. Oh, customer ID-nya ya. Oh, customer ID-nya di sini. Satu berarti itu Ahmad. Karena ID-nya satu. Ini juga Ahmad. Ini Budi. Oh gitu gitu. Makanya di sini tulisannya Ahmad, Ahmad, Budi, sama Citra. Oh, dia menghitung hmm, Citra ikut tampil walaupun tidak punya order. Nol sebagai pengganti. Radionya juga kayaknya sama. Balikan dari bawah. Oke, berarti dia dipecah gitu ya. Di Kalau ada yang sama, dia dipisah gitu. Beda sama grup. Kalau grup disatuin semua. Kalau yang ini tetap misah kayak gitu. Oke, paham. Isi lagi. Ini karena datanya banyak banget, jadi nggak bisa ngecek satu persatu ya. Second, we will perform an inner. Oh wait, create table temp outer. Oke, kita coba. Oke. Create table temp dot left out in s. Oh, jadi kayaknya hasil dari ini tuh disimpan ke left outer, tabel left outer, dan sifatnya temporary. Sementara Ctrl R, nggak ada error. Coba kita lihat di database structure-nya. Temporary. Oke, di sini ada satu left outer. Coba kita lihat di sininya. Ada juga. Oke, ada 399465 data. Sip. Lalu kita lanjut lagi. Second, we will perform an inner join on those two tables to identify matched record. Store result in table 10. Sama kayak sebelumnya. Kita langsung aja kali ya.
langsung creatable, biar langsung kelihatan dan nggak lama-lama. Outer, inner, eh ini end dulu terus back. Oh, oke. Kita ubah di sini ya. Inner join. Rejoin on. Oke. Control R. Nggak ada error. Lihat lagi. Labelnya ada dua. Inner. Close data. Kita lihat time innernya. Ini yang irisan nih kayaknya. 39465. Coba kita pahami dari sini. Inner join. Oh, ini irisannya. Itu kok jumlahnya sama ya? Hmm, tadi kalau yang out itu berarti berdasarkan inventory ID. Kalau dari contoh ini, dia kan left join order on customer ID. Customer ID. Tadi select. Wah, sintaks-sintaksnya yang belum aku pahami. Tadi ada A, ada B itu maksudnya apakah dia disimpan ke variabel A, terus yang satunya disimpan ke variabel B. Kayaknya sih gitu. Terus atau bukan disimpan ya? Mungkin kalau kayak yang tadi itu mirip S tadi, cuma dalam hal satu kolom. Kalau tadi kan ada S sebagai table ya. Itu sih kayaknya sebagai dia E-nya itu mewakili satu kolom. B-nya juga mewakili satu kolom. Hmm, enggak juga kayaknya. Mewakili tabel karena dia ada titik ya. Ada titik di sini jadi tabel di dalamnya ada kolom inventory ID. Oke, kayak gitu ya. Anggap aja kayak gitu dulu. Nanti kita perdalam lagi. Lanjut inner. Last, we will use an onion union clause to combine the two temp table into a new temp table. What is one way that we can validate the record count of the new temp table? Oke, kita coba dulu. Select all from temp dot left union. Select all from outer dulu ya. Oh, namanya juga yang kasih salah pantesan. Harusnya nggak ada leftnya ya di yang sebelumnya. Ya udah left inner. Nah, ini harusnya nggak perlu pakai left. Nggak apa-apa lah ya. Tahu bisa diedit ya? Hmm, modify table.
Save. Oke. Oke, bisa bisa diedit. Kita biar namanya sesuai. Control R. Ada 224 489. Ih, ini mirip sama yang sebelumnya. Yang ini. Mirip jumlah yang di sini kalau nggak salah ya. Oh, oh, di sini. Yang pakai join biasa. Yang ini nih. Dia belum pakai join. Untuk mengidentifikasi kayaknya yang apa sih ini tuh? Yang unik ya. Primary key. Oke, lanjut. Join table successfully created. Create table. Combine. Oke. Create table. M. Combine. Combined. Dot underscore emp s draw up. Oke, without error. Tabelnya udah ada 3. Combine. Nice. Simpan semuanya di situ. Lanjut lagi 30. Count of rows return in creation. 22. Sama. Kayaknya. Kayak yang tadi ini juga jumlahnya 224489. Padahal sebelumnya beda loh. Select. Count. Break. One. And. R. Yo, 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 yo. Oke. Case study. Wait. Kayaknya perlu di post dulu. Oh, ke belakang. Oke, lanjut. Instruction. Create vendor billing and purchases activity tables and identify inventory trends outlined in the following two cases. Vendor billing and purchases. Okay, case 1. Executive leader is looking for dashboard reporting that would be useful to help identify and monitor vendor activity in order to focus effort strategically on key supplier relationship. Create one, an aggregate table that includes all critical vendor billing and their associated purchasing activity. Critical vendor billing. Apakah critical tuh bisa kita definisikan billingnya tuh di atas $1.000 kayak yang contoh sebelumnya? Mungkin bisa kayak gitu. Create separate table to store key information such as top 10 vendors by quantity purchase. Name all table you create top 10 vendors by quantity purchase. Name all tables you. Oh iya, di sini critical vendornya ini. Name all tables you create C1 prep table name.
Oke, langsung jalan. Wait, kita ke terus data dulu ya. Yang ada data dari soal billing sama pemesanan processor activity. Oke, yang ada vendornya harusnya adanya di sini. Processes deck, brand, store, vendor number. Nah, ini vendor name, PO quantity. Oke, aggregated table. Dengan jumlah rata-rata total dan sebagainya per kelompok. Oh, ini pakai grup. Aku ingat. Jadi kan tiap vendor tuh kan punya beberapa kali pemesanan gitu ya. Purchases. Nanti mereka di grup terus ditotalin semua billingnya. Nanti eh, yang lebih dari 1.000, oh di order juga. Ini boleh ngelihat ke belakang lagi nggak sih? Gak apa-apa kali ya. Ini mirip-mirip soal sebelumnya soalnya. Pembahasan materi sebelumnya. Soal hmm, grup-grup. Nah, mirip yang ini. Aggregate function. Langsung kita ketik aja select sama jumlah billingnya ya. Their and their associated purchasing activity. Apakah seluruhnya purchasing activity-nya hmm, quantity sama dolarnya aja kali ya. Soalnya kalian mau tapi associated purchasing activity. Enggak ya. Ya mau sebetulnya. Ini berdasarkan store-nya ya. Kalau itu berarti select berdasarkan vendor name. Berdasarkan store juga oke sih. Serah sih vendor name, vendor. Pakai vendor name aja kali. Sama.
quantity. Quantity. From purchases. Where purchases price is greater than 1000, group by vendor name or get where get system vendor name. Scanning. Scanning itu menaik. Berarti kita pakai desktop deh. Biar yang paling besar di atas. Control Alt. Sum quantity 33. Oh, ininya sum quantity. S total quantity. Wah, Kitty selalu hilang satu kata, satu huruf. What the fuck? What the fuck? Hmm, oke. Udah mirip. Terus di sini separate table to store key information such as top 10. Oh, one top, top, one, and and kalau gini berarti perlu ini juga nggak sih? Eh, in in order supaya ininya di gimana sih ngasih komentar. Comment. Script.
How to show off and in SQL. Kayak top ya. Top. Nggak tahu ya bisa nggak di sini top. 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 Nggak bisa. Where atau number 6. Oh, oke. Ini ya. Sip. Atau R. Ya, ilah. Saya lupa cara bikin tabel. S-nya ketinggalan. Nice. Ampun, kursornya. Lanjut, 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 lanjut. Case 2. You notice that there is inventory that is purchased but sits on the for a long period of time rather than being sold. Diartiin dulu ya. Saya kurang paham. Anda memperhatikan bahwa ada persediaan yang dibeli tetapi disimpan di rak.
untuk jangka waktu lama alih-alih dijual. Kayak kondisinya kayak gitu. As such, oleh karena itu ada peluang untuk menambah value to procurement. Ada peluang untuk menambah nilai pada proses pengadaan dengan mengidentifikasi tren waktu pembelian inventaris dibandingkan dengan penjualannya. Ada peluang untuk menambahkan nilai pada proses pengadaan tuh start back in ya. Oke. Pertimbangkan poin data penting. Consider key data points around purchases price, seasonality, and vendor information in creating an aggregate table for future visual and statistical analysis. Kita diminta untuk membuat aggregate table yang berisi purchases price, yang berhubungan dengan purchases price, terus seasonality, dan vendor information. Aku nggak paham sih. Hmm. Anda melihat ada inventaris yang dibeli tetapi tersimpan di rak dalam jangka waktu lama, alih-alih dijual. Oleh karena itu, ada peluang untuk menambahkan nilai pengadaan pada ini dari tabel apa ya? Pricing purchases. Vendor name-nya, store-nya itu nggak perlu store. Success price, vendor name, sekian, sekian. Ada vendor yang sama. Itu kayaknya dari kalau dia ada berhubungan sama tanggal, biasanya ada di ini sih, yang purchases X. Di ini juga ada kayak vendor, vendor, inventory ID. Blackpool 99. Oh, kayaknya perlu bukain strukturnya lagi deh. Ini mendefinisikan apa tiap tabel. Oh, ada penjelasannya. Selama banget sih bahas ini kan.
tanggal, ended, on hand. Saya kurang paham mengenai ya, pembelian bertambah agregatable yang itu antara pembelian dan penjualan yang melihatnya berarti dari invoice ya, invoice that sama pay that. Hmm. Kita buat tabel ringkas navigate untuk menggabungkan beberapa data, kapan dibeli, kapan terjual, menghitung aging, lama inventory di rak, harga beli supaya tahu biaya eh, barang, vendor, lihat vendor mana yang sering punya barang slow moving. Oh, tujuannya itu seasonality, kelompokkan berdasarkan bulan kuartal untuk pola penjualan musiman. Oke, tujuannya itu untuk mengetahui vendor mana yang lambat dari ketika ada kasus saya dapat kolom PO PODT ya.
Ah, invoice date. Kita coba tanya dulu. PO date, receiving date, PO date, receiving date, terus invoice date and pay date. Menurut saya yang saya makan. Hmm. Shipping date tanggal barang diterima di gudang. Oh, berarti harusnya receiving sama invoice date ya? Ah, benar. Kita butuh tanggal barang receiving date. Receiving date tuh berarti masuk ke gudang. Oke, saran. Oke, oke, oke. Oke, saya paham. Oke, paham. Mhm. Ini kopinya. Kayak asem. Udah jam berapa ya? Wah, 1 jam. Nggak apa-apa ya.
kita tuntaskan biar nggak bikin part-part berikutnya lagi. Oke. Hmm. Nah, ngubungin purchases price, seasonality, vendor information. Seasonality itu maksudnya ke mana ya? As such, there is an opportunity to add value the procurement process by identifying trend in the timing inventory purchase versus its corresponding sell. Apa tadi artinya? Ada peluang untuk menambahkan nilai pada proses pengadaan dengan mengidentifikasi tren waktu pembelian, inventaris, versus penjualannya. Corresponding sell. Corresponding sell itu maksudnya gimana ya? Kaitan gitu ya. Corresponding tuh berkaitan kan? Corresponding sesuai, cocok, bersamaan, berhubungan, berhubungan. Hmm, ini ada catatan nggak di bawahnya? Nggak ada. Oh, ini namanya apa ya? Tujuannya berarti kan ingin mengetahui eh, for future visual and statistical analysis. Bulan. Aduh, nggak paham. Nggak, jangan nyerah, jangan nyerah. Langsung buka GPT aja. Kalau seasonal itu. Berarti kan tujuannya eh untuk melakukan pengadaan barang berarti kan bulannya juga harus diketahui dong. Waktunya ya, kapan, kapan, kapan. Tergantung metode pembayarannya juga sih. Kalau metode pembayarannya harusnya enggak sih. Harusnya TOP sih. Term term apa ya? TOP itu. Tadi baru belajar TOP juga.
term of payment. Jadi jangka waktu, ada jangka waktunya. Berarti tujuannya untuk vendor information session untuk mengambil keputusan pengadaan barang dan analisis ke depannya mengenai season. Season tuh waktu tertentu ya, waktu khususnya. Kalau waktu khusus berarti berdasarkan PO ya. Consider key data points around purchase price, uh, pembelian, harga pembelian, vendor, dan tabel baru nggak sih? Buat jadi ada tabel baru, kolom baru nggak sih? Maksudnya kayak katakanlah vendor lu, vendor di depan, terus di sini ada jumlah harga yang sudah dipesan dari data historisnya, terus di sini ada seasonnya tuh pembelian tuh PO-nya berarti ya. Berarti grup by-nya grup by PO ya. Oh, enggak juga sih. Kalau grup by PO nanti gabung semua itu yang beda vendor juga. Dia berarti PO-nya sampai PO pre-order, purchase order. Pusing saya tidak paham. Pesan barang. Ya, kalau keren kan berarti pakainya PO dong. Barangnya apa aja? PO date-nya bisa nggak dari. Oh, kita coba aja dulu. Jangan dibayang-bayangin. Nggak kebayang nanti. Feature analysis. Feature analysis.
Select. Oh, dia grup by-nya kita pakai vendor name juga kan? Vendor name nggak ada sih. Biar konsisten, biar sama kayak sebelumnya. Vendor name bisa di koma nggak? Eh, vendor name NPO that. Periodicnya jadi digabung semua sama vendor name juga. Vendor name, sum dari dolarnya, purchase price, lalu nggak ada goodbye, get some import. That is login di gini Skillite. Bagaimana? Coba nanti aplikasi. Wow, invoice juga. Minus Julian.
Yes. Wait, face to face. Face to face. Hmm. Name. Base to error. Enggak. Wah, let's see. 15, 15, 12, 12. Nice. Keren. Boleh. Berat. Udah lah. Ini dulu. Bener salah. Belakangan. Sudah ditambahkan C2. Kita lanjut. 35. Next step. Download install Tableau. Oke, udah diinstal. Dari sini. public.tableau.com/app/discover terus create download Tableau desktop public edition udah download. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kita lanjut nanti memperdalam SQL sintaksnya ya. Mungkin pakai SQLite atau SQL MySQL atau SQL Server. Nggak tahu. Yang penting SQL-nya dulu kita perdalam. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.